Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Long Yuyin datang menemui Nili di Danau Dewa, milik Lee Xingyun. Long Yuyin meminta Nili agar dia menjadi guru Long Yuyin. Setelah berpikir panjang, akhirnya Nili menerima Long Yuyin menjadi muridnya. Setelah itu, Long Yuyin meminta Nili untuk menuliskan kaligrafi pedang. Long Yuyin ingin mengetahui hajat pedang di dalamnya. Nili menyetujuinya dan memberikan sedikit saran kepada Long Yuyin. Kalau jalan Dao itu banyak dan tidak membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangannya. Nili juga mengatakan, begitu terbentuk sebuah obsesi, kau bisa terjebak di dalamnya dan tidak bisa berkembang lagi. Long Yuyin menerima saran yang diberikan oleh Nili. Nili bergumam, Long Yuyin yang sekarang hanyalah gadis belia. Apa yang membuat dia berubah menjadi gadis kejam di kehidupanku sebelumnya? Setelah Nili terlahir kembali, Nili sangat bersyukur bisa merubah sifatnya. Nili kembali berkata, di alam semesta ini ada banyak hal yang belum kau sadari. Long Yuyin bertanya, apa yang guru katakan? Nili menjawab, apa kau tidak penasaran? Meskipun kita sebaya, tapi wawasanku soal hajat sudah melampauimu. Long Yuyin menjawab, mungkin aku sedikit lebih tua daripada kamu. Nili berkata, bagi kultivator seperti kita, beda beberapa tahun itu tidak berpengaruh. Nili dan Long Yuyin melayang ke langit. Nili kembali berkata, oh iya, aku mengungkitnya, karena aku tahu banyak hal yang tidak diketahui oleh banyak orang di dunia ini. Long Yuyin berkata, itu juga hal yang ingin aku tanyakan padamu. Nili berkata, contohnya, alam martial ancestor bukanlah batas dari martial Dao. Di dunia ini, ada sesosok yang absolut. Sosok itu disebut Kaisar Sage. Dia menyegel ruang dan waktu yang tak berujung dan mengendalikan 3 dunia di alam reruntuhan drakonik. Begitu seseorang bangkit untuk melawan otoritas absolutnya, dia akan membuat mereka mati mengenaskan. Sepanjang sejarah, banyak orang yang sudah meramalkan takdir. Orang-orang ini berjuang untuk melawan ruang dan waktu, hanya untuk menghadapinya. Long Yuyin hanya terdiam mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Nili. Nili kembali berkata, terutama orang yang mempelajari teknik ramalan langit sudah pasti akan terlibat. Master leluhur Peaceless, Master leluhur Proponsky, dan Master Mu, Witch Peter yang terhormat dari Sakti Bululahi, mereka semua berlatih teknik ramalan langit. Tekniknya terus berkembang di dalam tubuh mereka. Jadi sebelum bisa mencapai puncak, mereka harus mati. Mendengar itu, Long Yuyin terkejut. Harus mati? Nili kembali berkata, begitu tekniknya mencapai puncak, Kaisar Sage akan meramalkan keadaan mereka, dan hal itu dapat membawa kehancuran pada Sakti Bulu Ilahi. Dalam 10.000 tahun, ada banyak para master hebat yang mati di tangan Kaisar Sage agar bisa mempertahankan kekuasaan absolutnya. Tentu saja, ada beberapa orang yang memberontak kepadanya, akan tetapi tidak ada yang berhasil. Long Yuyin berkata, teknik ramalan langit. Sekarang aku mengerti apa yang mau guru sampaikan. Kembali ke masa lalu, di mana Long Yuyin sedang bersama dengan gurunya. Gurunya berkata, langit itu kejam, dan manusia ditakdirkan untuk hancur. Jutaan jiwa tidak akan mati sia-sia. Long Yuyin, waktu akan berakhir, dan kehidupan seseorang hanyalah simpul dari ruang dan waktu yang tak terbatas. Kau tidak perlu meratapiku. Mendengar itu, Long Yuyin menjadi sedih dengan perkataan gurunya. Guru Long Yuyin kembali berkata, tapi apapun yang terjadi, kau tidak boleh berlatih teknik ramalan langit. Teknik ramalan langit hanya membutuhkan satu penerus. Kembali ke waktu saat ini, Long Yuyin menundukkan kepalanya. Dia meneteskan air mata sambil berkata, jadi guru bukan dibunuh oleh Ying Weru. Kalau begitu, Ying Weru bisa mati kapan saja. Nili berkata, dia tidak akan mati, karena aku berniat untuk menghadapi Kaisar Sage, dan aku memintamu untuk membantuku. Mendengar itu, Long Yuyin terkejut. Kau ingin melawan Kaisar Sage? Bukankah kau bilang, tidak ada yang pernah berhasil? Nili menghembuskan napas, kemudian dia menatap Long Yuyin. Dengan wajah serius, Nili berkata, itu sebabnya menghadapi Kaisar Sage tidak bisa seorang diri, tapi dengan sekutu yang kuat. Hasilnya mungkin berbeda. Aku tidak akan memaksamu. Ini adalah misi yang sangat berbahaya. Keputusan ada di tanganmu. Long Yuyin berkata, seperti yang sudah aku bilang, apapun yang kau minta padaku, aku tidak akan menolak. Nili berkata, kekuatan Kaisar Sage jauh melebihi imajinasimu. Kita harus mengambil semua kesempatan yang kita dapat. Aku ingin kau mendapatkan kendali atas keluarga Dragon Seal dan menjadi patriark.
Mendengar itu, Long Yuyin terkejut. Dia berkata, "Kau ingin aku menjadi patriark? Bagaimana bisa? Long Tianming jauh lebih kuat daripada aku." Nili menjawab, "Tidak ada yang tidak bisa." Dia meyakinkan Long Yuyin, "Bakatmu sama sekali tidak kalah dengan Long Tianming. Dia cuma mulai berlatih lebih dahulu dibandingkan denganmu. Sekarang, aku bisa membimbingmu berlatih. Kau pasti akan melampaui Long Tianming dalam waktu singkat. Belum lagi, kau punya roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan dewa. Pertama-tama, aku ingin kau membentuk pasukanmu di dunia luar, di bawah namamu. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Mendengar itu, Long Yuyin menjawab, "Baiklah, akan aku lakukan apa yang kau katakan." Nili kembali berkata, "Kau juga punya keturunan darah naga yang mengalir di dalam tubuhmu. Tapi, kau masih memiliki beberapa meridian penting yang belum terbuka. Begitu meridian itu terbuka, semua potensimu akan keluar. Kekuatanmu akan meningkat sangat pesat. Kekuatan seperti itu bukanlah hal yang bisa dicapai oleh Long Tianming. Karena sekarang, aku adalah gurumu, aku akan membantu membuka meridianmu." Mendengar perkataan Nili, Long Yuyin sedikit terkejut. Nili kembali berkata, "Nanti kita akan mencari lokasi sepi untuk melakukannya." Long Yuyin berkata, "Bukankah tempat ini cukup sepi?" Nili menjawab, "Nanti saja." Tiba-tiba, Li Xingyun sudah berada di antara Nili dan Long Yuyin. Dia berkata, "Oh, bukankah ini si terkenal Long Yuyin?" "Saudara Nili, kau sangat terkenal." Nili menjawab, "Bukan begitu. Dia cuma memintaku menjadi gurunya." Li Xingyun pun tertawa. Dia berkata, "Begitu rupanya. Tapi aku masih mengira kalau Long Yuyin itu pacarmu." Mendengar yang dikatakan Li Xingyun, wajah Long Yuyin menjadi memerah. Li Xingyun kembali tertawa. Wajah Long Yuyin masih memerah. Nili berkata, "Saudara Xingyun, Long Yuyin sudah memutuskan untuk bersaing demi posisi patriark keluarga Dragon Seal. Kalau nanti dia membangun pasukannya sendiri, aku ingin meminta bantuan dari saudara Xingyun." Li Xingyun terkejut. "Hah?" Dalam hati, Li Xingyun bergumam, "Gube sudah menjadi penerus pertama klan Gu, dan Long Yuyin juga mau bersaing untuk posisi patriark." Tanpa disadari, dua keluarga sudah dipegang oleh Nili. Dan sekarang, aku juga dipaksa untuk berkompetisi demi posisi patriark keluarga api kelabu. Sambil memegang janggut, Li Xingyun bergumam, "Apa semua ini kebetulan? Atau semuanya bagian dari rencana Nili? Kalau ini disengaja, aku bakalan sangat terkejut. Kalau ini semua kebetulan, transaksi bisnisku dengan Nili harusnya sih..." Li Xingyun kembali bergumam, "Ini pasti murni karena kebetulan." Di saat Li Xingyun terus berpikir, Nili memanggilnya. Seketika, Li Xingyun terkejut. Dia berkata, "Tenang saja, serahkan masalah ini kepadaku. Sebelum pasukan Gube dan Long Yuyin matang, aku pasti akan berusaha membantu mereka." Long Yuyin berkata, "Mudah saja kalau aku mau mendirikan pasukanku sendiri. Karena aku sempat tidak ikut bersaing demi posisi patriark keluarga Dragon Seal, beberapa bawahan ayahku jadi pensiun. Tapi, kalau aku ikut bersaing, mereka pasti akan kembali membantuku." Mendengar itu, Nili bergumam, meski Long Yuyin bukanlah penerus pertama, tapi ayahnya mampu meninggalkan sebuah roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa kepadanya. Bisa dibayangkan seberapa berpengaruh ayahnya saat itu. Pantas saja guru bilang, kalau Long Yuyin merupakan titik penting menuju rencanaku untuk menjadi ketua sakti bulu ilahi. Bisa mengumpulkan kekuatan keluarga Dragon Seal adalah dukungan terbaik buatku untuk menjadi ketua sakti. Tapi, Long Yuyin masih harus berhadapan dengan Long Tianming. Sesaat, Nili berkata ke Long Yuyin, "Kau tidak perlu terburu-buru dengan posisi patriark. Kau kumpulkan saja dulu beberapa bawahanmu." Long Yuyin dengan patuh menjawab, "Baiklah." Nili menoleh ke Li Xingyun dan berkata, "Kita juga harus mempersiapkan yang akan datang." Li Xingyun menjawab, "Benar." Di Danau Dewa, terlihat banyak orang mulai berkumpul. 3 hari kemudian, banyak pasukan berada di Danau Dewa. Li Xingyun dan Nili berada di atas. Li Xingyun berkata ke Nili, "Bagaimana? Kali ini, aku sudah mengumpulkan lebih dari 500 orang." Nili menatap pasukan yang disiapkan oleh Li Xingyun. Li Xingyun menjelaskan, 16 diantaranya merupakan ahli di alam Heavenly Axis, dan 36 diantaranya merupakan ahli Heavenly Star. Kali ini, kita akan pergi mendapatkan akar dewa. Nili menghembuskan napas. Dia menoleh ke arah Li Xingyun. "Saudara Li, tolong beritahu ke saudara-saudaramu. Kalau kita berhasil, bagi mereka yang telah menemani kita akan mendapatkan 200 batu spiritual." Li Xingyun terkejut. 200 batu spiritual? Nili kembali berkata, "Jika ada yang tewas, ahli Heavenly Pit akan menerima tambahan 100 batu spiritual sebagai kompensasi."
ahli Heavenly Star akan menerima 200 batu spiritual, dan ahli Heavenly Axis akan mendapatkan tambahan 500 batu spiritual. Nili meyakinkan Lee Xingyun, semua batu spiritual itu aku yang akan membayarnya. Mendengar itu, Lee Xingyun kembali terkejut. Dia bergumam, Nili yang sekarang sudah seperti ATM berjalan. Lee Xingyun menjawab, kalau begitu, aku akan berterima kasih mewakili saudara-saudaraku. Nili berkata, seharusnya aku yang berterima kasih. Lee Xingyun mengumumkan semua yang dikatakan oleh Nili terkait hal yang akan mereka lakukan. Para bawahan Lee Xingyun berkata, oh, kita bakalan dapat batu spiritual kalau kita berhasil. Mantap sekali, ini rezeki nomplok. Orang-orang di sana sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Lee Xingyun. Di saat mereka berkumpul, seseorang mengamati mereka dari kejauhan. Berpindah ke Gu Heng. Dia bersama pasukannya. Seseorang datang ke arah Gu Heng. Dia mendarat tepat di depan Gu Heng dan pasukannya. Gu Heng berkata, apakah kau sudah menyelidiki tujuan mereka? Orang yang baru saja datang itu berkata, lapor bos Gu Heng, saya sudah menggunakan teknik pengumpulan suara untuk menguping obrolan mereka semua. Sepertinya, mereka menemukan danau dewa tingkat menengah di kedalaman, dan mereka sedang bersiap-siap untuk mengambilnya. Mendengar itu, Gu Heng merasa senang. Sambil memegang jagutnya, Gu Heng berkata, tak kusangka, mereka menemukan danau dewa tingkat menengah. Pasti bakalan ada banyak monster iblis keturunan naga yang menjaganya. Biarkan Lee Xingyun menjadi konsumennya, dan kita akan menjadi predatornya. Kita akan menunggu sampai mereka menaklukkan danau dewa tingkat menengah. Lalu kita akan merebutnya di depan mereka. Buat semua usaha mereka sia-sia. Mendengar itu, anak buah Gu Heng merasa senang. Salah satu anak buahnya berkata, tapi bos, pasukan Lee Xingyun tidak sedikit. Kalau kita mengambil danau dewanya, bukankah sama saja kita mencari perkara? Gu Heng menjawab, dasar bodoh. Kalau kita memiliki danau dewa tingkat menengah, apa yang perlu kita takutkan dari mereka? Saat kita mengambil danau dewa dari mereka, pasti sudah ada banyak tumpukan batu spiritual. Belum lagi inti batu spiritual. Dengan semua batu spiritual itu, kita bisa merekrut beberapa ahli untuk mengawasi danau dewa tingkat menengah itu. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan oleh Lee Xingyun pada kita? Dalam hati, Gu Heng bergumam. Meskipun pasukan Lee Xingyun tidak sedikit, tapi aku sudah menjadi penerus pertama dari klan Gu selama beberapa tahun. Mana mungkin pasukanku kalah? Jadi untuk apa aku takut pada Lee Xingyun? Gu Heng kembali berkata, bisa-bisanya dia melindungi Nili. Nili dan Gube, mereka berdua harus mati. Gu Heng terbang dan menyuruh anak buahnya mengikutinya. Di sisi lain, Lee Xingyun masih terbang, diikuti oleh Nili beserta anak buahnya. Seorang anak buahnya mendekati Lee Xingyun. Dia mengatakan kalau mereka sedang diikuti. Lee Xingyun bertanya, siapa mereka? Anak buahnya menjawab, kami tidak yakin, sepertinya ada 6-700 orang. Setelah merasakan beberapa dari mereka, saya langsung ke sini untuk melaporkan, dan tidak sempat memperingatkan musuh. Lee Xingyun berkata, kerja bagus. Kemudian dia memanggil Nili dan berkata, informasi danau dewa tingkat menengah kemungkinan sudah bocor. Bagaimana menurutmu? Kita sudah tidak bisa menyembunyikan danau dewa tingkat menengah itu. Nili menjawab, tenang saja, karena tujuan kita bukanlah untuk menempati danau dewa tersebut, tapi untuk melepaskan akar dewanya. Mereka pasti berpikir kalau kita bakalan kesulitan dengan para monster penjaga danau dewa. Selama kita berjaga-jaga, mereka tidak akan berani macam-macam pada kita. Lee Xingyun berkata, mereka pasti berpikir begitu. Sesaat, Lee Xingyun memiliki ide. Dia menoleh ke atas dan memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh monster iblis di dunia luar. Terlihat sebuah danau dewa yang ditubuhi oleh banyak pohon yang hijau, dikelilingi banyak petir yang menyambar. Pasukan Lee Xingyun sedang bersembunyi sambil mengamati danau dewa. Mereka terkejut melihat danau dewa tersebut sangat besar. Di sekeliling danau dewa terlihat banyak ular bersayap. Lee Xingyun berkata, makhluk itu adalah ular bersayap petir neraka. Mereka sangat ganas dan teritorial. Jika ada makhluk lain selain mereka yang mendekat, mereka akan langsung menyerang. Kultivasi monster yang bersayap besar itu berada di alam Dao Dragon, dan ada 30 yang sudah berada di alam Heavenly Axis. Mendengar itu, Nili terkejut. Alam Dao Dragon ya? Ini bakalan sangat merepotkan. Nili berkata, kita akan masuk seperti rencana awal. Kita kirim beberapa ahli Heavenly Axis untuk menarik mereka ke arah barat. Para ahli itu hanya perlu menarik perhatian para monster, dan tidak perlu sampai ada pertarungan besar. Setelah itu, kita langsung menuju pusat danau bersama kelompok kecil,
Mendengar itu, Li Xingyun menjawab, "Baiklah, serahkan pada kami." Mereka mulai bersiap untuk melakukan rencana. Di sisi lain, Gu Heng masih bersembunyi dari kejauhan, sambil memperhatikan kelompok Li Xingyun. Dia berkata, "Hehehe, danau dewa tingkat menengah ya? Aku belum pernah mempunyainya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama danau dewa ini, dan sudah berapa lama batu spiritualnya tidak dipanen. Kita akan menyerang mereka setelah mereka kelelahan bertarung." Gu Heng kembali tertawa. Dari kejauhan, danau dewa tersebut kelihatan sangat mengerikan, diselimuti banyak petir. Tapi sampai saat ini, tidak ada pergerakan apapun dari pasukan Li Xingyun. Anak buah Gu Heng mengobrol. "Apa yang mereka lakukan?" Temannya menjawab, "Entahlah, ini terlalu sunyi." Gu Heng berkata, "Ini mustahil. Apa aku salah? Rupanya, mereka tidak mengambil danau dewanya. Apakah mereka ke sini cuma untuk mengambil batu spiritual yang sudah menumpuk? Kalau begini, bisa-bisa aku tidak mendapat apa. Kita halangi mereka saat mereka mundur." Di sisi kelompok Li Xingyun, mereka semua bergerak pelan-pelan, agar tidak ketahuan. Nili berkata, "Ini sudah cukup dekat, dan rencananya akan segera dimulai." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.